Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Boris Naik Turun. Nah, kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Yang biasanya channel Boris Naik Turun itu mereview produk-produk outdoor atau ya alat-alat kegiatan alam bebas. Nah, pada kesempatan ini kali ini saya kedatangan tamu. Siapakah dia? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri tampangnya. Ya, ini adalah Kak Awal. Mungkin nanti Kak Awal akan memberikan sedikit informasi ilmu ke kita ya terkait dengan persiapan fisik sebelum naik gunung. Tapi sebelum itu saya basa-basi dulu nih ke Kak Awal nih. Halo Kak Awal, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Om Boris. Alhamdulillah sehat, Om Boris. Lagi sibuk apa nih Kak Awal sehari-hari ini? Sibuk saya adalah ngajar. Ngajar, berarti Pak Awal guru ya? Iya, betul, guru. Saya manggilnya Kak Awal aja ya, biar kelihatan mudah, akrab dan mudah ya. Oh, sekarang sehari-hari memang pekerjaan Pak Awal sebagai guru ya? Ya. Guru apa Kak Awal? Guru TK. Guru TK, oke. Saya ngajar TK. Wow, saya kaget sekali Pak Awal itu guru TK. Guru TK, kalau boleh tahu ngajar di mana Pak Awal? Di TK Lab School Jakarta, KBTK Lab School Jakarta. Oh, yang ada di Rawamangun itu yang samping gedung kampus UNJ ya Pak Awal ya? Iya, betul. Rawamangun Jalan Bumbu. Oke. Selain kegiatan ngajar itu ada kegiatan lagi nggak Pak Awal? Kok Pak Awal lagi? Kak Awal. Kegiatan saya yang pertama adalah selain ngajar, saya sebagai pelatih fisik atlet BMX Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan pelatih fisik di BMX Academy, Santoso Bike Academy di Pulau Mas base campnya, seperti itu. Selain melatih juga saya ngajar senam aerobik. Senam aerobik dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, karyawan, orang dewasa, manula juga pernah ngajar TK, ngajar senam aerobik. Jadi tantangannya tinggi dari mulai kecil sampai paling sepuh. Itu senam aerobik. Terus juga saya pernah bukan ngajar ya, jadi fasilitator outbound. Ya, fasilitator outbound. Saya sebagai bergabung freelance di tim freelance di provider outbound ya, seperti itu. Nah, habis itu selain fasilitator outbound, terus saya juga pernah sekarang ini mengisi mengisi modul di kartu prakerja. Pembaris di kartu prakerja, teman-teman kalau mau mendaftar kartu prakerja ikuti materi materinya. Itu tentang apa tuh materinya Pak Awal? Kok Pak Awal lagi Kak Awal? Materinya tentang memijit. Pijit memijit? Iya. Unik sekali ya. Jadi keahlian terpendam saya, jadi tukang pijit. Jadi Kak Awal ini selain pinter senam, melatih fisik di BMX Academy dan pelatih sepeda, juga tukang pijit juga ya Kak Awal ya? Iya, tukang pijit. Tapi tukang pijitnya lebih ke arah mengajari orang-orang yang memang ingin usaha di bidang perpijetan ya. Iya, betul. Itu tadi diisi di mana? Di kartu prakerja yang online. Kartu prakerja yang program pemerintah itu ya? Iya, yang online. Oke, luar biasa. Terus di sini kan channel saya ini kebetulan memang ya saya fokusnya di review alat-alat outdoor ya Kak Awal ya. Iya. Terutama alat-alat yang biasa dipakai untuk kegiatan alam bebas atau naik gunung. Ya mungkin poin-poin terkait dengan naik gunung akan saya tanyakan mungkin setelah saya bertanya nih. Yang pertama ini. Apa? Pertama kali naik gunung tuh kapan Kak Awal? Pertama kali naik gunung itu antara tahun 2000 2001.
Tahun 2021 itu pertama kali naik gunung. Dan pertama kali itu naik gunungnya sangat tinggi, tertinggi di Jawa Barat. Gunung Cermai. Ya, di Gunung Cermai itu saya naik gunung yang pertama kali, dan pengalaman pertama itu saya sangat unik. Dinamika kelompok tim naik gunung itu bermacam-macam. Tahu sendiri kan, Cermai sulit air di atas, dan beban makanan, beban yang kita bawa itu tidak terbagi rata karena kita cowok ya, bersama cewek-cewek, dan cowoknya juga ada juga banyak sih, lebih banyak cowok. Tapi disitulah dinamika itu muncul, sikap individunya itu terlihat. Yang sebelumnya sebagaimana, ini ketahuan, kelihatan semua kalau naik gunung. Kalau untuk mengamati dari segi psikologis teman kita, ajaklah naik gunung itu. Dan itu fisik juga menentukan. Ketika lewat jalur Linggarjati itu tanjakannya ekstrim, Linggarjati, daripada Palutungan. Linggarjati tanjakannya gini terus. Dan itu aduh, hampir saya itu di ketinggian hampir hipoksia. Jadi kadar oksigen makin rendah, jadi kepala pusing, perasaan itu pengen tas tuh berat banget dibawa. Nah, disitulah dinamika kelompok muncul, dinamika tim muncul, tapi kita bisa memahami dinamika itu. Dibawa enjoy, dibawa dinikmati, supaya tim itu tetap utuh. Itu Om Boris. Selain Gunung Cermai mungkin pernah ke mana lagi Kawal? Nah, kalau selain ke Gunung Cermai pernah sih Gunung Salak ya. Gunung Salak itu Jawa Barat termasuk level pendek ya, 1000 sekian mdpl gitu ya. Nanti mungkin ada penjelasan lagi mdpl-nya berapa yang tepatnya, saya tidak ingat. Tapi waktu itu bukan hanya sekedar hahihi naik gunung Salak, tapi saya sebagai tim medis ketika ada pendakian dari kru tim tim wartawan, yaitu dari yang mengkoordinir adalah Trans TV, itu naik ke atas puncak Gunung Salak untuk memasang monumen in memoriam Sukhoi yang menabrak Gunung Salak. Kita di sana memasang memasang monumen itu, prasasti, dan kita upacara di sana, kita berdoa untuk semua korban yang ada di dalam pesawat Sukhoi. Dan itu saya sebagai tim kesehatan sendirian, pesertanya 80 orang, tim medisnya sendirian. Aduh, itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ada pengalaman unik nggak waktu naik ke Gunung Salak itu pas jadi relawan medis itu ya, bersama tim wartawan itu? Pengalaman yang unik itu adalah saya naik gunung, selain bawa keril, minum, belat makan, sama baju ganti, saya bawa tandu lipat naik ke atas Gunung Salak. Bawa tandu lipat, itu beratnya hampir 3 kilo lebih. Jadi saya tenteng. Nah, itu sebenarnya sih kurang cocok ya. Tapi kadang-kadang berfungsi juga itu tandu lipat. Bisa buat tongkat saya ketika turun. Kalau turun kan turunan tajam. Nah, itu ketika pengalaman saya itu yang sangat unik adalah ketika sudah di atas, di puncak. Biasanya kita datang istirahat, terus waktu kalau sholat kita tetap sholat ya, tetap mengikuti sholat. Nah, ketika sholat ini biasanya kadang saya menyiapkan khusus alat sholat, tapi kadang ya alat sholat itu yang simpel gitu sih, dan biasanya pakai matras, dan itu biasanya kita lakukan di luar tenda gitu. Itu mungkin salah satu yang paling saya nggak suka tuh Kawal kalau lagi naik gunung. Kalau sholat di dalam tenda itu kan, tenda kan punya keterbatasan tinggi ya Kawal ya. Kita mau nggak mau harus sholat di luar gitu ya. Udara kan dingin tuh, ditambah lagi nyari alas, paling kita gelar matras deh. Matras itu kena jidat kita itu kalau lagi sujud tuh rasanya dingin banget. Tapi saya punya rekomendasi namanya sajadah yang bisa kita bawa untuk traveling Kawal. Oke. Simple, dia ya? Selain ringan ya, kita bisa sebut aja sajadah ultralight lah ya, dan tahan air juga, waterproof. Enak itu kalau waterproof. Dibuat jadi dengan nggak usah pakai matras, langsung pakai sajadah aja sudah bisa ya. Bisa betul. Jadi dibuat dengan
bahan-bahan atau material-material yang cukup bagus. Nah, Kawal bisa lihat nih websitenya di Custom Kits ID. Coba Kawal lihat. Iya. Nah, ini, Boleh nanti bisa sebagai rekomendasi buat teman-teman kalau naik gunung, traveling itu bisa membawa alat ibadah. Ya, nggak hanya naik gunung, jadi biasanya kalau ada event peralatan yang dibawa, alat mandi, baju ganti, alat ibadah. Nah, itu perlu. itu paling penting Kawal, alat ibadah. Tetap mengingat. Jangan lupa ya, ini bisa Kawal cari di customkits.id. Oke. Itu lengkap dari mulai sajadah anak-anak sampai orang dewasa tuh lengkap semua. Oke Kawal, kita lanjut ke poin pertanyaan berikut. Ini udah kayaknya agak sedikit melebar kemana-mana pertanyaan nih. Iya. Tapi kalau dilihat Kawal ini sebenarnya hobinya bukan naik gunung ya, tapi hobinya tuh senam. Iya, Hobinya senam, terus bersepeda dan mijit. Saya juga pernah baca di buku kalau nggak salah buku yang Aceh tuh tsunami ya dulu ya. Ya, Kawal saya relawan Aceh. Waktu 2004 itu ya. 2004 ya. Nah, itu juga Kawal juga pengalamannya sudah banyak. Terus guru olahraga juga, memang kuliahnya di olahraga. Nah, kira-kira untuk para pendaki-pendaki pemula ini ya Kawal ya, yang memang belum pernah naik gunung atau memang saya atau pendaki-pendaki yang memang nggak mengetahui kira-kira persiapan fisik apa sih yang perlu disiapkan untuk mendaki gunung ya, terutama gunung-gunung Indonesia lah ya. Kira-kira yang baik itu apa yang perlu disiapkan fisiknya Kawal? Oke, yang perlu disiapkan dari segi fisik adalah sebenarnya tidak harus spesifik ya, spesifik persiapan naik gunung dak semua nih. Nah, itu untuk profesional itu boleh ya. Itu perlu dilakukan. Nah, kalau hanya hobi naik gunung dan lain sebagainya itu yang terpenting adalah diri kita disiapkan, di maintenance, yang penting fisik kita sehat gitu ya, fisik kita sehat. Nah, fisik sehat itu seperti apa? Bagaimana cara membangunnya itu juga harus dipersiapkan. Nah, kalau misalnya teman-teman suka hobinya adalah beberapa olahraga kecabangan olahraga lah, misalkan suka bulu tangkis, terus ya main bulu tangkis gitu kan, semua otot tungkai akan kepakai. Suka main bola itu bisa sudah, sebenarnya hobi main bola itu sudah cukup untuk menjadi modal teman-teman fisik naik gunung. Terus kalau bisa suka naik sepeda, terus suka jogging, terus sukanya adalah main volley, main basket, sebenarnya itu persiapan cukup. Tapi kadang-kadang teman-teman kan nggak secara spesifik setiap seminggu berapa kali saya latihan basket, itu tidak terkontrol banget, tertata dengan baik. Tapi alangkah baiknya sebelum naik gunung kita persiapkan fisik kita minimal 3 kali seminggu kita latihan. Latihannya apa sih? Kalau naik gunung itu adalah prosesnya adalah jalan kaki, nggak ada yang lari. Kecuali kalau teman-teman ikut lomba kebut gunung atau trail run gitu kan, itu beda lagi karena mereka disiapin makanan dan lainnya, dan mereka hanya bawa badan saja, tidak bawa alat menginap dan lain sebagainya, tenda dan lain sebagainya, matras gitu ya, swing bag gitu. Tapi yang harus dipersiapkan adalah yang terpenting adalah kita harus melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Olahraganya apa? Olahraganya sistem olahraga kardiovaskuler. Olahraga kardiovaskuler adalah olahraga yang durasinya adalah minimal 20 menit. Olahraga di minimal 20 menit. Itu non-stop 20 menit. Bagus-bagus 30 menit non-stop ya. Itu tipe aerobik, sistem gerak aerobik. Kalau anaerobik itu high interval intensity training, itu beda lagi. Olahraganya eksplosif, waktunya pendek-pendek, dipotong misalnya 1 menit, istirahat 1 menit lagi, gerakan eksplosif 1 menit. Nah, itu dilakukan kurang lebih 8 set ya. Itu sistem anaerobik ya. Kalau kita cuma lari sprint itu kan bosan ya, sprint. Nah, jadi bisa dikombinasi dengan gerakan yang lain, gerakan lompat kodok, gerakan push up, gerakan squat, gerakan apa lagi ya, ini yang pakai tambang itu bisa. Jadi semua anggota tubuh bergerak. Nah, intinya itu. Jadi dalam berolahraga pun teman-teman juga harus melakukan pemanasan. Itu penting supaya suhu tubuh kita naik 1 derajat. Dan ketika pemanasan itu yang penting suhu tubuh naik 1 derajat, tidak eksplosif gerakannya, yang low aja. Nah, habis pemanasan baru intinya mau apa. Kalau naik gunung yang paling dominan dipakai adalah tungkai. Lengan tidak banyak terpakai, tapi sama punggung, otot tulang punggung, upper back
maupun lower back. Upper back ini bagian atas punggungnya dan lower back. Nah, ini kita bisa latih dengan berbagai macam variasi gerakan-gerakan. Bagaimana kita bisa melakukan latihan back up, bisa menggunakan latihan posisi bridge, posisi terlentang, pantatnya naik seperti gerakan-gerakan yoga. Terus kalau tungkai, betis itu banyak sekali, mau jogging, jalan kaki, jogging dengan beban, terus main bulu tangkis, main bola, itu tungkai itu berperan. Ya, jadi harus dibiasakan. Ritme naik gunung adalah naik ketinggian. Dia harus ada step by step naik tangga dari tangga itu. Bisa juga teman-teman lakukan di rumah yang punya ada kantornya lantai 3 sampai lantai 10 gitu. Lakukan itu naik turun tangga. Itu sudah membantu untuk proses naik gunung. Nah, setelah latihan pemanasan, latihan inti, terus kita bisa melakukan cooling down. Cooling down ini sangat penting. Cooling down itu untuk memulihkan lagi peredaran darah dan merilekskan lagi, mengistirahatkan otot-otot yang kita pakai ketika naik gunung saat berlatih juga. Jadi istilahnya stretching. Cooling down itu bisa lakukan stretching statis, ya. Stretching statis. Bisa sambil duduk, sambil berdiri, sambil tiduran. Itu ada semua. Dan itu saya lakukan ketika jadi tim medis di Gunung Salak bersama teman-teman wartawan. Di sana sebelum naik saya lakukan pemanasan. Nah, intinya adalah naik gunung itu, setelah sampai gunung kita lakukan cooling down dengan cara stretching statis. Di atas gunung kita melakukan stretching. Begitu pula besok mau turun di gunung, selesai pemanasan dulu di atas. Bisa, ini namanya, kalau pemanasan itu bisa lakukan stretching dinamis, ya. Setelah itu baru kita turun sampai bawah, selesai kita stretching lagi, cooling down lagi. Nah, itu sangat penting karena nanti kan ada orang ya habis naik gunung besoknya jalannya ngegang, kakinya sakit, fatigue, pegel-pegel di mana-mana. Itu karena kita kurang stretching. Bisa juga antioksidan dalam tubuh kita ketika naik gunung itu meningkat tinggi. Ketika antioksidannya meningkat tinggi, maka harus diimbangi dengan makanan bergizi. Jangan naik gunung bawanya Indomie rebus. Cuma sama Indomie rebus aja. Ya harus komplit kebutuhan. Itu Indomie kesukaan saya tuh, Kawal, kalau naik gunung. Itu wajib, itu ada itu. Tapi nggak apa-apa lah kan. Kalau Indomie juga harus ada telur. 1, 2. Ya, kasih telur 2. Itu enak sekali, Kawal. Terus kasih rebon itu dia harus ada proteinnya. Kalau Indomie kan cuma karbohidrat. Ya, itu karbohidrat. Proteinnya apa? Vitamin mineralnya apa? Bawa buah. Kalau bisa naik gunung bawa buah semangka, 1 bunuh di atas dibelah. Seger banget itu. Tapi bawanya repot. Nah, saya masih agak bingung dari penjelasan Kawal itu, kayak vaskular, apa itu istilah-istilah. Nah, kira-kira mungkin 1 atau 2 gerakan selain jogging ya. Jogging tadi kan memang untuk memperkuat tungkai ya, maksudnya tungkai kaki gitu ya. Jogging lah, main bola, terus yang berkaitan dengan kekuatan kaki gitu ya. Artinya banyak macamnya gitu ya. Nah, kalau yang untuk kekuatan punggung itu kira-kira apa yang perlu kita latih gitu, fisik kita itu? Bisa dicontohin nggak ya, Kawal? Sorry ya, Kawal. Kelihatan nggak ini? Ya. Nah, jadi ini gerakan mungguk nih, ya. Harus pinggangnya harus lurus nih, ya. Ini, ya, ini gerakan mungguk. Ini tanpa beban. Biasanya kan kita pakai keril. Kita pakai ban aja bisa nih. Ya, ban taruh di belakang seperti ini. Ya, dan gini. Ya. Ya. Bisa ini bisa di ini. Latihan pinggang. Atau latihan di gini diem. Nih. Ini paha kena, pinggang kena, ya. Lengan juga kuat. Jadi ini banyak fungsinya. Rasakan saja teman-teman latihan ini di rumah. Pegel. Itu secara praktis ya. Secara praktisnya itu. Secara praktisnya itu Pak Boris. Itu contohnya gerakan pinggang. Selain kalau teman-teman backup tahu kan, gerakan backup mah mudah. Backup kayak gimana tuh, Kawal? Mungkin ya, ada teman-teman yang nggak kan tahu. Nah, kita pasti tengkurap terus badannya gini-gini. Nah, itu kakinya nggak usah
Dipegangi bisa, nggak dipegangi juga bisa. Seperti itu. Kawal udah capek ya kawal. tapi Menarik. apa namanya? Jadi poinnya kita harus latih diri fisik kita gitu, lebih fokus ke tungkai dan punggung ya, kawal. Tetapi basicnya adalah harus ya olahraga ya kawal ya, seminggu berapa kali? 3 kali ya kawal. 3 kali ya, rutin ya kawal ya. Nah, saya pernah dengar atau baca sekilas artikel itu, kadar oksigen kita ketika kita berolahraga itu ada hitung-hitungannya. Maksudnya ketika kita beraktivitas itu, kalau nggak salah apa ya, saya lupa tuh, VO2 max. Nah, itu keterkaitan dengan naik gunung dan VO2 max itu apa maksudnya? VO2 max itu berguna untuk apa ketika kita naik gunung atau olahraga VO2 max lainnya? adalah volume oksigen maksimal di dalam paru-paru. Jadi paru-paru ketika ambil nafas itu volumenya makin besar, kita ambil maka itu udara yang masuk kita dan ditampung oleh paru-paru itu banyak, besar gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap ketika proses beraktivitas. Kalau semakin VO2 max-nya tinggi, maka kita semakin tidak cepat capek ya, lelah. Walaupun lelah dan capek itu ada faktor yang lain, tapi kita masih bisa tetap melakukan kegiatan gitu kan. Nah, VO2 max ini sebenarnya perlu dilatih, ya, dilatih. Dan ada yang teori mengatakan kalau VO2 max itu di umur sekian tidak bisa dimaksimalkan. Paling bagus untuk meningkatkan VO2 max itu adalah usia remaja ya, remaja akhir menjelang dewasa itu paling bagus. Nah, untuk usia dewasa perlu kita lakukan latihan yaitu yang durasinya panjang. Ya, sistem aerobik. Ya, tapi latihan fisik yang anaerobik jaraknya pendek, waktunya pendek-pendek di bawah 3 menit itu juga bisa meningkatkan VO2 max. Jadi banyak sekali cara VO2 max bisa naik dengan berbagai macam olahraga apapun bisa naik. Tentunya harus terencana olahraga. Itu aja. Oh, jadi artinya VO2 max itu akan naik, ada kadarnya akan bagus, kadar oksigen maksudnya ya. Ketika kita rutin berolahraga gitu ya, kawal ya. Sistem terencana. Jadi dengan sendirinya VO2 max kita itu akan bagus gitu. Jadi kita kalau naik gunung itu nggak gampang ngos-ngosan gitu mungkin ya kawal ya. Jadi bisa juga kalau yang cepat ngos-ngosannya terlalu ritme terlalu cepat, terlalu ngebut naiknya. Jadi jalan aja pelan. Maksudnya gini kawal, saya termasuk tipe orang yang jalan 10 langkah ngos-ngosannya banyak tuh, istirahatnya banyak lah, istilah pendaki keong lah, maksudnya naik gunung nggak bisa cepet kalau saya itu berarti kita harus ya, itu intinya olahraga rutin berarti ya. Ya betul. Olahraga rutin untuk meningkatkan stamina kita dan terutama VO2 max itu kadar oksigen berarti ya, kadar oksigen yang ada dalam kalau VO2 max kita bagus tapi daya tahan otot-otot lokal nggak bagus, yang tadi nggak dilatih, otot pinggang, otot tungkai nggak dilatih, ya percuma juga. Jadi harus seimbang ya, maksudnya olahraga yang memang dikhususkan ya buat mendaki gunung apa tadi, tungkai dan pinggang ya, itu kita fokuskan. Yang kedua ya dengan sendirinya VO2 max kita akan naik gitu ya, maksudnya kadar oksigen kita ya. Oke, menarik nih kawal nih. Ya mungkin karena waktu udah mau maghrib ini, kayak gambarnya udah mulai gelap ini kawal ini. Jadi kita cukupkan ya sampai di sini. Mungkin nanti next saya akan nanya-nanya lagi ke kawal. Mungkin masih banyak ilmu yang belum kawal sharing ke kita dan mungkin ke teman-teman ya. Oke kawal, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan acara ngobrol channel Boris Naik Turun bersama Kak Awal. Kak Boris, ada satu pesan. Ya. Naik gunung itu yang penting mental, psikisnya, psikologisnya. Kalau mentalnya bagus, dia akan sampai gunung. Karena ada tipe climber. Tipe climber itu kalau udah sampai ke atas dia pengen lagi. Enggak yang udahlah sampai sini aja, habis cukup, enggak gitu. Jadi kita harus, itu yang penting mental kita naik gunung. Oke, poin satu lagi nih, berarti fisik dan
Mental ya Kak Awal ya. Oke. Psikologisnya. Oke, terima kasih banyak Kak Awal nih ya atas waktunya. Kita handshake dulu. Salaman dulu Kak Awal. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan karirnya terus sukses ya Kak Awal ya. Siap. Oke. Siap. Assalamualaikum.